Kita saat ini ada di Kerajaan Siak Sri Indrapura, dan kerajaan ini juga disebut sebagai Kerajaan Bahari. Kenapa disebut Kerajaan Bahari? Karena menjadikan Sungai Siak ini sebagai wilayah pengantaran perdagangan. Bahkan dampak dari perdagangan ini bukan saja wilayah Sumatera sampai kepada Sambas, Kalimantan Barat ya kalau tidak salah. Jadi ini sungainya begitu luas terkait tentang Sungai Siak, dan ini sedang ada pengantaran juga kapal terkait pengantaran barang. Ya. Sultan Syarif Qasim II menetapkan wilayah ini sebagai wilayah kerajaannya. Ya, kita lihat ada istana beliau di sana, dan Sultan Syarif Qasim II ini dikenal dengan sultan yang menyatukan dirinya kepada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan memberikan 13 juta gulden kepada pemerintah yang kalau disetarakan di tahun 2011 senilai 151 juta gulden. Dan beliau juga membantu raja-raja yang lain supaya juga turut menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istana beliau terlihat cukup sederhana ya, tetapi nilainya cukup artistik ya. Dan kita akan coba masuk ke kuburan untuk ziarah kubur beliau. Insyaallah mudah-mudahan memberikan motivasi semangat perjuangan ya, karena kerajaan Siak ini adalah kerajaan, sebagaimana nama Siak itu adalah orang-orang yang kuat beragama. Makanya orang Siak adalah orang yang taat beragama, orang yang kuat beragama, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita akan ziarah ke Kesultanan Raja Siak yang dibangun oleh Sultan Syarif Hashim, ayah dari Sultan Syarif Qasim II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini foto Sultan Syarif Qasim II dengan Soekarno ya. Ini adalah gendang nobat. Gendangnya dibunyikan saat penobatan Sultan sejak tahun 1723. Usianya sudah 400 tahun. Nah, ini juga gendang yang sama tahun 1723. Dan Sultan Syarif Qasim II ini semasa hidup di Jakarta, beliau menjadi penasehat pribadinya Presiden Soekarno. Ya, khususnya tahun 1945 sampai tahun 1950, dan berjuang di Aceh bergabung dengan barisan Rencong Aceh yang dipimpin oleh Ali Hashmi, dan telah menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu perang kemerdekaan melawan penjajah tahun 1945 sebesar 13 juta gulden. Kebayang berapa kekayaan beliau ya. Kita masuk ke
ke lokasi musyawarah. Di sini suasana sistem musyawarah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan di Balai Kerapatan Tinggi. Ini sistem musyawarah kesultanan yang ada untuk melahirkan keputusan-keputusan penting. Ini adalah patung Sultan Syarif Hasyim. Ini yang membangun kerajaan ini, yang merupakan Sultan Siak ke-11. Ini merupakan replika buatan Jerman, terbuat dari batu pualam tahun 1899. Dan beliau ini punya ayah Sultan Qasim I, ya, Sultan Syarif Qasim I. Ini tempat makan. Ini adalah meriam yang digunakan saat perang melawan penjajah dan dibunyikan secara resmi oleh kerajaan. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan keris, dan ini ada di tahun 2020 kemarin baru saja diserahkan lagi 3 atau 4 keris, ya, ada 3 keris dan 1 tombak yang peninggalan keluarga Syarif Qasim. Ini adalah payung kebesaran kerajaan Siak Serindrapura yang sering dipakai dalam hal-hal pelantikan resmi. Sini tempat gendang nobat, kain sampul. Nah, ini foto penting ini, ya. Tengku besar pejabat sementara atau regent Sultan Siak antara tahun 1908 sampai tahun 1915, ya. Sebelum Sultan Syarif Qasim dinobatkan menjadi Sultan Siak. Jadi beliau semacam PLT-nya, ya. Ini foto Sultan Syarif Qasim sendiri beserta istrinya. Jadi beliau punya permaisuri namanya Tengku Syarifah Fatlun yang bergelar Tengku Mahratu di tahun 1940. Yang SBY ibu itu banyak Maksimal 3 orang. Boleh naik kita, ya? Naik, ya? Iya, Pak. Ini ada foto acara khataman Al-Quran Putri Kerajaan bersama guru agama Haji Abdul Muttalib. Terlihat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak kerajaan cukup diperhatikan. Lilin lebah. Oh, ini ternyata foto dari Sultan Syarif Qasim ketika belajar di Institut Beck and Walden Batavia tahun 1905 sampai 1915.
Nah, ini adalah Datuk Bintara Kanan Haji Bashir didampingi oleh Tengku Saad, komandan pasukan kerajaan Siak. Dan ada Abdul Manaf Hadi, anggota pasukan kerajaan. Ini foto selesai upacara penobatan Sultan Syarif Qasim Ibn Hasim menjadi Sultan Siak ke-12 3 Maret 1915. Beliau ini dilantik di umur 21 tahun. Beliau lahir tahun 1893, wafat tahun 1968. Wafat di usia 74 tahun. Ini foto beliau. Oh, ini Sultan Abu Bakar, Kerajaan Johor. Ada kereta kencana. Ini ada surat-surat penting ini. Tulisan enggak, yang tengah tulisan Indonesia. Ini ada proyektor film yang digunakan Sultan Siak. Proyektor masa lalu. Kalau di wilayah Komodo kita mengapa? Itu minggu angin. Minggu angin. Kalau di tanjakannya di Pak, Itu lain itu Lang Nyebo. Lang Nyebo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita telah ziarah ke bekas peninggalan, yaitu berupa istana daripada Sultan Syarif Qasim II. Dari ziarah ini kita belajar tentang kepemimpinan dan loyalitas berbasis Islam. Ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendidik anak-anaknya menjadi taat. Dan kita lihat bagaimana pendidikan Al-Quran juga diperhatikan tadi di keluarga Sultan, ya. Dan beliau betul-betul hadir tidak dengan semangat anti penjajahan. Dan beliau lebih memilih berjuang bersama Soekarno, bersama rakyat Aceh, dan bersama Raja Serdang, bersama seluruh raja-raja di masa lalu maupun para ulama yang memiliki semangat perjuangan tidak ingin dijajah meskipun ditawari berbagai keuntungan duniawi. Maka mari kita menjadi manusia yang tidak mudah terbeli dan tergadai iman kita hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau kita berbicara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya, pemimpin yang justru tidak mengambil manfaat dari jabatannya, tapi pemimpin yang justru memberikan yang terbaik untuk agamanya, untuk negaranya. Dan kita lihat 13 juta gulden bukanlah nilai yang sedikit. Di tahun 2011 nilai ini
dikuantisir menjadi sekitar 151 juta gulden, dan itu dengan mudah diberikan oleh Sultan Syarif Qasim II, menunjukkan bahwa harta dunia berada di tangannya, tetapi Allah ada di jiwanya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan orang-orang soleh di masa lalu ketika mereka menjadi pemimpin ataupun rakyatnya ketika dipimpin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang banyak. Kita lanjutkan nanti dengan silaturahim atau ziarah ke tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب